Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabil Abdulsam Inita Wardana dari kelas 9B akan melakukan sebuah podcast dengan topik mengenai Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Bersama narasumber saya, Afan Gali. Halo. Ya, halo. Mas Gali, menurut Mas Gali sebenarnya apa itu Artificial Intelligence atau AI? Sehingga disebut-sebut bisa berbahaya. Menurut saya, kecerdasan buatan atau AI adalah suatu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru beberapa aspek kecerdasan manusia. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas tertentu tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap langkahnya. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan mesin yang dapat belajar dan beradaptasi dengan pengalaman sehingga dapat menyelesaikan tugas yang kompleks dan menangani masalah di berbagai domain. Oh, jadi itu ya pengertiannya. Berarti AI tersebut memiliki artian yaitu kecerdasan buatan yang meniru beberapa aspek kecerdasan manusia. Ya, benar, tepat sekali. Kemudian ada nih dampak positif dari AI menurut Mas Gali. Selain hal itu, AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan dengan menganalisis data dan pola yang mencurigakan. Misalnya, AI dapat memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda serangan cyber atau perilaku mencurigakan. Dengan mendeteksi ancaman secara cepat dan akurat, pekerja di bidang keamanan cyber dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau merespon ancaman tersebut. Yang kedua, selain dapat meningkatkan efisiensi dalam mengerjakan tugas, dampak positif Artificial Intelligence lainnya adalah mendorong produktivitas kerja. Sebagai contoh, AI memungkinkan web developer untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang biasanya memakan waktu seperti pengujian, perangkat lunak, pemecahan bug, atau pengoptimalan kode. Dengan penggunaan algoritma pembelajaran mesin, AI dapat mengidentifikasi pola, menghasilkan skrip pengujian otomatis, atau memberikan rekomendasi perbaikan kode. Hal ini mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan developer untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan kompleks. Lalu dampak negatif dari AI itu apa ya, Mas Gali? Dampak negatif AI adalah kemampuannya untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau berulang yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja manusia dan meningkatkan tingkat pengangguran dalam beberapa sektor. Dampak negatif AI yang kedua dalam konteks bisnis lainnya adalah adanya resiko untuk menghasilkan keputusan yang bias. Dalam hal ini, ditekankan bahwa kualitas sistem AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan memiliki bias, cenderung diskriminatif, atau mencerminkan prasangka sosial, maka sistem AI juga akan cenderung mencerminkan prasangka-prasangka tersebut saat menghasilkan informasi. Yang ketiga, penggunaan AI dengan memanfaatkan intervensi manusia sebenarnya bisa menghasilkan kreativitas yang lebih baik. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan yang berlebihan pada AI dalam proses kreatif dapat mengurangi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide-ide orisinil. Jika manusia terlalu bergantung pada AI dalam menghasilkan ide-ide baru atau karya seni, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kreatif secara mandiri dan menghasilkan karya yang unik. Nah, ini saja 3 dampak positif dan negatif dari AI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gali atas pendapatnya. Jadi kesimpulannya adalah dalam topik ini yaitu teknologi AI adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi di berbagai bidang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kekurangan yang mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.